Nah, yang sekarang nih teman-teman pasti tahu cerita tentang ambulan. Kalau di Eropa, semisal ada ambulan lewat, mobil atau kendaraan apapun akan memberikan jalannya kepada ambulan. Ya, bisa dibilang itu adalah prioritas kalau di sini. Nah, tapi berbeda cerita kalau ada di Indonesia. Di Indonesia ada ambulan bisa bareng-barengan atau bahkan kebut-kebutan tidak memberi jalan pada ambulan. Oh, pokoknya kalau di Indonesia mah luar biasa. Halo teman-teman semua, bareng lagi bersama saya Billy Bulbul. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat juga dimanapun kalian berada. Kebetulan saya ada di negara Eropa, kurang lebih sudah 7 tahun 5 bulan. Dan pada saat ini Eropa sedang lockdown dikarenakan ada COVID-19, di mana saya akan lebih kreatif lagi untuk membuat video-video yang lebih. Pertama yang saya ketahui yaitu di Eropa tidak ada lamaran atau hantaran atau seserahan seperti yang ada di Indonesia, di mana di sini tidak seribet seperti yang ada di Indonesia. Di sini hanya ya fleksibel, langsung ke acara pernikahan. Tidak seperti di Indonesia harus ada hantaran, harus memberikan suatu barang atau uang atau sesuatu hal. Masih berhubungan dengan hal pertama, yaitu ternyata di Eropa jumlah tamu yang hadir di acara resepsi ataupun acara pemberkatan itu lebih sedikit daripada di Indonesia. Dalam contoh, kalau di Indonesia semisal ada acara pernikahan, sedikit tidaknya ada sekitar orang 500, 1000 sampai 1500 atau mungkin sampai 2000. Itu yang terjadi di Indonesia. Sedangkan kalau di Eropa, kalau ada acara pernikahan seperti resepsi seperti itu, 25 sampai 100, 150 itu sudah termasuk sangat banyak sekali. Nih, teman-teman pasti tahu cerita tentang ambulan. Kalau di Eropa, semisal ada ambulan lewat, mobil atau kendaraan apapun akan memberikan jalannya kepada ambulan. Ya, bisa dibilang itu adalah prioritas kalau di sini. Nah, tapi berbeda cerita kalau ada di Indonesia. Di Indonesia ada ambulan bisa bareng-barengan atau bahkan kebut-kebutan tidak memberi jalan pada ambulan. Oh, pokoknya kalau di Indonesia mah luar biasa. Bukan perbedaan sebenarnya, ini hanya pengetahuan saya tentang otomotif yang ada di Eropa. Ternyata di sini saya memang menggunakan untuk setir kiri, tetapi untuk persnelengnya ternyata teknologi yang menggunakan tuas persneleng yang harus ditekan tuasnya untuk memasukkan gigi 0 atau mundur itu, ada yang tuasnya harus ditekan seperti ini baru dimasukkan seperti ini, dan ada yang diangkat tuasnya baru diangkat. Nah, ternyata teknologi itu sudah diterapkan di Eropa itu udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi di Indonesia saya baru mendengar dan tahu itu punyanya Mitsubishi Expander itu baru seperti sesuatu hal yang baru tepatnya. Contoh nih, angkat tuasnya terus diarahin ke belakang. Itu sebenarnya itu bukan perbedaan, cuman di sini saya berbicara tentang pengetahuan aja, kita cuman sharing. Hal yang saya sebutkan tadi hanya sebagian kecil, baru sekecilnya aja, belum yang lainnya. Itu hanya sharing tentang apa yang saya tahu di sini. Baru sebagian kecil, belum mengglobal semuanya. Next video adalah kuliner. Mau tak buang videonya,
eman-eman. Itu terjadi pada waktu sebelum lockdown kemarin. Kuliner ada namanya restoran Asia. Di sana ada bermacam-macam makanan, semuanya ada dan hanya tersedia 2 paket. Yang paket pertama kalau tidak salah itu harganya sekitar 15 euro. Yang paket kedua sekitar 8 euro kurang lebih. Kalau tidak salah 1 euro 17.200 sekian. Untuk tepatnya saya tidak tahu untuk hari ini. Tetapi karena gung pernah mangan wong, segitu banyaknya menu makanan, terlihat ndeso. Karena saya sendiri baru pertama kali makan model seperti itu, pilihannya sangat-sangat banyak dan okeh. Wong Jawa ngomong iku, "Beh, gumun aku. Panganane jan okeh banget." Sampai bingung ape njipuk sing endi, coba bayangno iku. Nah, lanjut lagi di kuliner itu. Di restoran Asia itu mulai dari sayuran yang mau fresh itu ada, salad juga ada, buah ada, untuk opening ada, untuk makanan beratnya ada, semuanya itu ada. Mulai dari nasi putih, nasi goreng, mie-mian ada. Kalau mau sup-supan ada juga. Jadi semuanya itu bebas ambil sendiri. Semuanya ambil sendiri semua, baik itu entah jajan kue atau entah apapun itu bebas. Nah, yang membedakan antara paket 1 dan paket 2 adalah nanti di sana disediakan ada kayak udang yang fresh atau cumi atau entah apa, ada kerang atau apa. Nah, itu nanti di-grill, nanti dimasak sendiri. Nah, kalau kita mengambil itu, jadi otomatis kita masuk di paket yang mahal, sekitar 15 euro itu, yang paket utamanya. Tapi di sana juga, pokoknya mantep. Ada kangkungnya juga. Pokoknya lengkap lah. Mau jajan apa itu ada, kerupuk juga ada. Kebetulan pada waktu itu saya ngelihat onde-onde, tapi sayangnya belum sempat saya makan dan ambil. Sudah penuh sekali nih perut rasanya. Sampai kalau tidak salah itu saya 2 kali atau 3 kali saya balik untuk mencoba satu persatu itu. Pokoknya duduk itu ya 4 jam lah. 4 jam 3 jam itu baru bisa merasakan semuanya. Saking desone wong. Wah. Pokok di Indonesia itu belum ada, belum pernah saya lihat dan menjumpai restoran dengan konsep seperti itu. Tapi yo rame wong, heran. Tapi namanya juga mall sih. Mana ada mall yang tidak rame? Bener enggak? Pada saya lama-lama menjelaskan, yuk kita ikuti videonya.